Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebelum itu perkenalkan, nama saya Komisi Miring Rifki Ferdinand H dengan NRP 233010068. Nah, di sini tuh saya akan kurang lebihnya tuh bercerita sih, Pak, Bu, teman-teman semua atau penonton yang melihat. Di sini saya akan lebih bercerita tentang matkul saya tentang kewarganegaraan. Apa yang saya dapat, apa aja yang saya lakukan. Terus ya kurang lebihnya seperti itulah. Nah, menurut saya gitu ya, di matkul ini tuh dosen pengajar saya itu kan Pak Subelo. Nah, beliau ini adalah suatu dosen yang asik, seru juga, karena dia tuh lebih melakukan berdasarkan pengalaman dan juga ngeribet juga sih. Karena Pak Subelo ini dulu kan dia mahasiswa yang bisa dibilang tuh suka demo juga kan. Karena Bapak pernah cerita pada saat itu, Bapak cerita perihal demo-demo seperti itu. Jadi samalah seperti saya dan beberapa teman saya yang suka demo, yang bisa alhamdulillah kita tuh bisa mengekspresikan hal yang menurut kita janggal. Kita bisa melakukannya gitu, seperti demo tadi itu. Terus juga di pelajaran ini tuh kan lebih, kalau Pak Subelo ngajar nih lebih ke bagaimana caranya menjadi warga negara yang baik, yang benar, yang bijak, seperti itu. Kita tuh di pembelajaran itu jadi lebih aware lah kepada negara kita ini. Kalau misal ada yang janggal dikit, kita bisa protes ke pemerintah, kita kritik, tapi dengan cara tidak anarkis, tidak riweuh, tidak berlebihan lah protesnya tuh, seperti itu. Terus juga di pelajaran ini tuh yang saya suka tuh, saya sebenarnya tentang, kalau ngebahas sejarah, bisa bilang kan kewarganegaraan ini sejarah ya. Saya tuh lebih suka tentang sejarah, kayak pada saat Bapak tuh ngebahas tentang di era Bung Karno, di era SBY, setiap presiden lah. Saya tuh suka kalau semisal si Bapak tuh udah ngebahas perihal kayak mantan presiden atau presiden saat ini. Karena Karena tuh saya tuh butuh, sebelum itu tuh saya suka nanya ke orang tua saya, ke keluarga saya yang hidup pada zaman mereka. Contoh pas zaman Soeharto tuh kakek saya, dia merasakan lah era Soekarno sampai era sekarang Pak Prabowo, dan kemarin udah nggak ada lah, maaf. Jadi cerita ke sana. Karena kalau kata kakek saya manggil dia tuh Apong. Jadi kalau kata Apong saya tuh era Soekarno tuh, dia karena Apong saya itu dalam ilmu magis gitulah, dia paham. Kata Apong saya tuh Soekarno tuh orang hebat katanya. Karena karena dia tuh berani ngambil keputusan. Terus juga dia hebat lah dalam hal strategi atau apapun itulah. Terus juga pas dibandingin sama pas zaman Prabowo, kalau kata Apong saya tuh zaman Prabowo. Nah, Prabowo tuh dia lebih pemikirannya semua jangka panjang lah, dari segi keuangan, dari segi kepemerintahan, gitu-gitulah. Nah, saya suka kalau misal Bapak tuh udah ngebahas tentang materi tentang seperti itu. Karena itu tuh saya nggak tahu kenapa setiap Bapak ngebahas itu tuh seru aja bawaannya, nanti kayak wah gitu. Terus
Terus juga di matkul ini tuh kita belajar selain tentang menjadi warga negara yang baik, yang demokratif, yang bijaksana tuh kita juga belajar silat. Ini juga seru nih teman-teman untuk dibahas silat. Nah di silat ini saya tuh baru sekali ikut silat. Saya tuh baru 1 kali ikut silat. Kenapa saya baru sekali? Karena saya tuh kurang mendapatkan info gitu. Dan saya baru dapat info lebihnya tuh dari teman saya di mesin. Nah seperti itu. Ada teman saya di mesin, ada ya teman saya lah. Kurang lebihnya ada di mesin. Seperti itu. Terus habis dari situ tuh, nah kita di situ tuh ngapain aja sih Bang Rifki? Ais, ini menarik teman-temanku semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf. Jadi di dalam pada saat silat itu tuh, kalau menurut saya itu tuh lebih ke mengatur diri sendiri. Mohon maaf Pak, lagi batuk. Itu tuh lebih ke mengatur diri sendiri. Contohnya mengatur emosi diri kita, terus mengolah emosi kita, terus ya banyak hal lah yang dilakukan pada saat silat. Terus juga karakter saya dibaca oleh guru silatnya. Seru lah. Nah saya kan orang itu perokok ya. Nah di matkul lagi di pembelajaran silat awal-awal kan saya tuh dilatih tuh latihan fisik lah, karena di dalam itu semua tuh perokok semua. Nah kemudian habis pada habis pemanasan oleh pernapasan lah bisa dibilang. Jadi kayak nah gitulah seperti itu. Terus kita di sana tuh belajar ada 3 salam. Ada salam ini, aduh lupa namanya saya, ada 3 aja. Terus kemudian tuh kita latihan basic lah. Basic kayak tendangan atas, tendangan perut, terus tendangan pukulan perut, tendangan pukulan bawah, pukulan atas, seperti itu. Jadi masih kayak basic lah. Terus kita tuh di sana setelah itu habis latihan itu semua, itu tuh pelatihan pernapasan yang tadi saya bilang, kayak tarik napas berapa detik, terus buang berapa detik, terus diem berapa detik, tarik lagi berapa detik, buang lagi berapa detik. Nah seperti itulah. Itu kalau menurut saya tuh itu bisa digunakan untuk mengontrol emosi kita. Karena saya juga kalau lagi emosi atau lagi banyak masalah, saya biasanya seperti itu. Lanjut lagi. Sekarang kita bahas tentang apa yang saya dapatkan di pembelajaran kewarganegaraan yang didosenin atau yang diajarin atau dosen itu Pak Subelo. Nah, jadi yang saya dapat tuh dari segi pembelajaran ya. Kalau dari segi pembelajaran tuh kita lebih lebih ke lain tuh ke negara, ke manusia, ke hewan, ke makhluk hidup lah pokoknya. Kita tuh lebih aware. Jadi kita misal si orang tersebut tuh lagi ada masalah, kita bisa kita temenin. Karena saya ada 2 kali apa sekali gitu, bapak tuh pernah ngajarin perihal makhluk hidup. Ada pria dan wanita. Nah pria dan wanita tuh bisa disimpulkan dari pemahaman saya yang disampaikan oleh bapak tuh, manusia tuh simbiosis mutualisme, saling membutuhkan lah. Si A butuh si B butuh si A, seperti itu. Dan seperti kucing ya, seperti itu. Nggak tahu ya,
Saya tuh setiap pembelajaran bapak tuh yang saya ingat itu pembelajaran tentang kucing jantan dan kucing betina itu tuh, aduh, tidak boleh, nanti saatnya. Itu sih seru, pembelajaran seperti itu tuh bapak seru, kocak juga. Terus juga bapak tuh ngajarin kita gimana caranya menjadi warga negara yang baik, yang bijaksana. Terus bapak juga sering menceritakan tentang keluarganya, tentang istrinya Bu Ririn, tentang anak-anaknya, terus pengalaman dia di negara yang lain, dia tuh ngapain aja, dia tuh lebih seringnya cerita. Jadi setelah bapak cerita tuh, saya pribadi ya lebih gampang lah untuk memahami suatu lingkungan lah. Kan bisa dibilang nih KWN ini kayak memahami lingkungan sekitar kan, seperti itu. Jadi mohon maaf bila ada salah, ini hanya pendapat saya, tolong dihargai. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.